Selamat pagi GBI Piset. Saya undang semuanya boleh bangkit berdiri. Di hari yang spesial ini saya percaya Tuhan beserta kita. Boleh beri salam kiri kanannya, katakan God with you. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari gereja Tuhan angkat suaramu lebih lagi. Suarakan haleluya. Wow. Kita percaya dia baik, amin. Yang percaya tepuk tangannya sama-sama buat Allah kita, come on. Pasti di hari yang spesial, pujiannya harus spesial buat Tuhan, amin. Yang semangat katakan amin. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi satu nama, Yesus namanya. Mari bersama kita tepuk tangan lebih lagi, come on. Mari sama-sama nyanyikan kebaikan Tuhan. Sing. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Saya percaya suaranya bisa lebih lagi saudara, come on. Ku teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Dia baik, amin. Mari sama-sama nyanyikan. Oh, dengan apa ku balas. Oh, kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah baru. Mari saja kita ngomong bersama. Ku puji namamu, ku sembah selamanya nyanyian. Ku hanya bagimu Tuhan.
firman-Mu. Jika ku akui semua dosaku, Mari dengan percaya nyanyikan. setia dan adil, Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang Mari umat Tuhan yang telah dimenangkan bernyanyi bersama. tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Katakan, Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatiku. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, sama-sama nyatakan yuk. adalah pilihanku. Mari kita nari sama-sama. Bebaskan pujian-Mu. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Saya mau ajak jemaat Tuhan sendiri nyatakan, Kau Tuhan. Louder please. Dia baik bagi setiap kita. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Mari katakan kita tinggi-tinggi. Semua dosaku, setia dan adil, Kau kan mengampuni dan sucikan setiap kami Tuhan dari segala yang jahat. Everybody say, semua siap. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Come on, say. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatiku. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu, oh, yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu Sama-sama teriakan. pilihanku. Boleh gerakin kakinya saudara. Bersuka cita bersama, come on. Boleh bapak saudara gerakin kakinya sedikit-sedikit. Iya. Oh, Kami bersyukur dimenangkan oleh-Mu Tuhan. Nyanyikan sama-sama. tak mau ku hidup bagi dunia Ayo declare. Ayo declare. oh, tak ingin tak ingin lakukan hal yang dapat. Lebih semangat lagi. Come on, say. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah ku. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu
berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita pagi siang hari ini dan sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat kanan kiri kita, berikan senyum terbaik sekalipun mungkin agak gelap, tapi katakan wow, kamu luar biasa hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan ini kita kehadiran seorang tamu, seorang mungkin disebut sahabat, seorang pengusaha Bapak Ibu Saudara di Kota Bandung. Mungkin kita tahu, kalau kita tahu King Shopping Center Bapak Ibu, beliau adalah pemilik, owner juga dan juga pengelola. Dan waktu beliau dengar tema kita Bapak Ibu di tahun 2025 tentang perjalanan iman, the journey of faith, beliau merasa terbeban untuk bisa memberikan sedikit kesaksian, sharing juga. Dan waktu kami ketemu saya bilang, wah bagus kok bisa menguatkan kita di dalam perjalanan iman seperti ini. Di saat segala sesuatu sepertinya kayaknya nggak gampang, nggak mudah. Apalagi banyak orang tahun 2025 dikatakan tahun yang penuh dengan hal-hal yang tidak pasti, tetapi kita percaya waktu kita punya iman kita bisa melihat bahwa Tuhan tetap baik bagi kita. Amin Bapak Ibu. Nah oleh karena itu beberapa saat kita akan mendengar kesaksian beliau dan saya percaya kita akan diberkati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Alvin Benyamin Chandra dan juga Bapak Yoel. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan. Iya, seberapa banyak kita percaya bahwa kesaksian itu mampu mengubahkan kehidupan kita, amin. Bahkan bisa menguatkan iman setiap kita sebagai orang percaya. Nah hari ini sebuah kehormatan kita bisa mendengarkan secara singkat ada kesaksian dari, ya kalau buat saya secara pribadi, beliau adalah seorang leader saya juga sebetulnya ya. Karena saya bekerja juga di tempat beliau dan hari ini kita akan mendengarkan kesaksian mengenai anak dari Ko Alvin. Mungkin pertanyaan pertama kok, bagaimana awalnya Koko tahu bahwa Summer saat itu menderita sakit? Pertama-tama salam kenal dulu dalam Tuhan. Saya Alvin, terima kasih pada Tuhan kalau saya dikasih kesempatan untuk men-sharingkan pengalaman saya yang terjadi sekitar 2010. Jadi ya untuk mempersingkat waktu aja mungkin saya coba membagikan sedikit lah. Jadi waktu November 2009 itu anak saya harus pulang dari sekolah karena demam tiba-tiba. Jadi kita bawa ke dokter, hanya mengecek tipes, DB negatif, satu resep habis, kita datang lagi, dikasih resep kedua, habis cuma tidak ada kesembuhan total. Jadi iseng saya juga bawa ke Singapura dan dokter di sana langsung tahu bahwa ini adalah penyakit yang serius. Jadi saya juga agak kaget, syok, dia minta anak saya langsung dibiopsi. Iya mau gak mau kita serahin, kita ikutin dan hasilnya begitu keluar dia ada kanker limfoma stadium 3. Mungkin lanjut aja ya saya. Kejadian itu memang gak bisa dihindari, gak bisa ditolak. Reaksi pertama saya juga mempertanyakan kenapa Tuhan mengizinkan gitu ya. Saya marah, saya mengklaim bahwa saya merasa orang baik, tidak jahat, tapi kenapa Tuhan izinkan dan saya juga melayani, saya pertanyakan Tuhan dan saya marah sama Tuhan. Kok tega, apalagi anak saya baru 9 tahun, harus 8 tahun ya waktu itu, harus melewati yang penyakit ini. Jadi saya juga ya pergumulan awal memang boleh bilang marah lah sama Tuhan karena ya nggak terima kali ya dapat kabar sebagai orang tua bahwa anaknya kanker. Tapi dokter bilang
ini bisa disembuhin persentasenya 80%. Jadi harus di kemo selama 5 bulan full per 3 minggu, jalan kemo segala macam. Dan di perjalanan itu saya juga mulai tahu bahwa selama ini saya cuma tahu Tuhan. Artinya ya kita berdoa, kita ke gereja, kita tahu Tuhan kita baik segala macam. Cuma di dalam masa-masa ini ya berubah dari tahu kita jadi kenal Tuhan. Karena kenapa? Kita lebih banyak berdoa, kita lebih banyak berdialog dengan Tuhan, mau gak mau gitu. Karena tujuannya ya berusaha untuk kesembuhan anak saya yang sakit gitu. Jadi di perjalanan itu juga kita jalanin aja sampai akhirnya 5 bulan selesai. Seingat saya itu hari Jumat kemo terakhir tuh. Dan dokter bilang Senin kamu datang lagi, nanti kita cek apa ini sudah bebas atau belum. Tapi ternyata hari Jumat malam itu anak saya demam lagi. Saya pikirnya biasalah. Saya pikir ya kita tunggu aja besok bawa ke dokter lagi. Hari Sabtu pagi kita bawa ke dokter dan di situ dokter langsung tahu ternyata tuh relapse. Jadi kankernya itu balik lagi ke stadium awal. Dan harus ada tindakan lebih lanjut. Dan dari saat itu juga anak saya dikomakan supaya dapat perawatan itu ya. Dikomakan selama total dia koma tuh 5 kali. 4 kali dia bisa bangun. Bisa sadar, cuma dalam perjalanannya juga dikomakan. Yang pertama itu 3 minggu lah ya. 3 minggu sebelum ulang tahun di 4 Juli saya doa sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan dia boleh bangun lah. Saya mau merayakan ulang tahun dia. Tuhan izinkan kayaknya akhir Juni gitu. Tiba-tiba dia sadar. Iya bersyukur kita bisa ngelewatin ulang tahunnya di 4 Juli. Tapi di kesempatan itu juga saya tanya ke dia iseng gitu ya. Mar kamu tuh tidur tuh 3 minggu, kamu tahu gak sih? Dia bilang gak tahu. Ya udahlah saya bilang, saya juga iseng lagi. Kamu lihat malaikat gak? Lihat. Ada berapa? Ada 2. Dia bilang, ada 5 gitu. Oh ya. Di mana aja? Dia di ranjang, di kiri kanan dia ada malaikat kiri kanan dia cerita malaikat itu menutupi dia dengan sayapnya. 3 lagi jaga di depan kata dia. Ya udah, saya bersyukur ya, saya bersukacita gitu di dalam kelemahan. Nah ini mungkin kalau ada gambar sedikit. Itu peralatan semua mesin yang dia terima. Jadi waktu itu memang kondisinya memang agak, saya juga kaget bisa seberat itu ya. Cuma ya udahlah, saya terus iseng lagi saya tanya, kamu lihat Tuhan gambar? Dia bilang, lihat. Saya tanya, kamu yakin itu Tuhan? Saya bilang, saya kan gak pernah tahu ya, anak kecil imajinasinya tentang Tuhan seperti apa. Dia bilang, lihat, ya pasti itu Tuhan. Seneng gak? Seneng gitu ya. Apa yang bikin kamu seneng? Saya bilang, saya pikir itu ya apa ya, anak perempuan 9 tahun, saya pikir ya dia bermain di Dufan atau di Disneyland atau apapun yang bikin seneng. Enggak, cuma apa, cuma lari-lari sama Tuhan, kejar-kejaran, tapi seneng katanya. Gitu. Nah dari situ juga saya mulai apa ya, berkurang rasa takut saya. Saya yakin kalau apapun kejadiannya, saya tahu kalau ada apa-apa, saya yakin dia akan pulang sama Tuhan. Itu aja sih. Perjalanan itu gak gampang, sampai akhirnya juga koma yang kedua, koma yang ketiga, koma yang keempat, dan koma yang kelima yang terakhir. Saya juga tahu
dalam perjalanannya meskipun dia udah cerita ketemu dalam Tuhan, cuma ya dalam perjalanan up and down roller coaster gitu, mengalami ketakutan, mengalami pertanyaan lagi sama Tuhan, kenapa ini diizinkan? Sampai sekarang juga saya nggak tahu kenapa itu diizinkan, cuma ya kalau sudah terjadi, ya kita terima aja lah. Saya baru sadar juga, mungkin Tuhan lebih mementingkan proses. Hasil bonus lah buat kita. Kalau kita dapat, saya juga pikir kalau anak saya disembuhkan, saya yang happy. Cuma kalau Tuhan yang punya acara dalam proses itu mau ngebentuk kita, Tuhan cuma mau tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Tadi juga di lagu tadi ya kita bilang, Tuhan adalah kepilihan kita. Harusnya kita camkan itu nyanyi gampang. Kita mau ngomong Tuhan adalah pilihan kita, sumber kehidupan kita. Harusnya kita berani bilang, jangan tergoyahkan di dalam segala goncangan. Tetap akui Tuhan. Meskipun tidak gampang, akui saja Tuhan bahwa Dia yang berkuasa. Ya, kita hanya bisa berusaha, tidak punya kuasa apa-apa sekali lagi. Jadi dalam segala doa, wajar kita marah, wajar kita minta, wajar kita nuntut. Semua janji-janji di Alkitab saya klaim itu. Tuhan penyembuh, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, Tuhan tidak akan tinggalkan. Saya coba klaim itu semua. Tapi saya juga diajarkan Tuhan mengajarkan di setiap doa, akhiri dengan koma, biar kehendakmu saja yang jadi. Ya, nggak gampang, tapi ya kita sadar Tuhan yang berdaulat untuk hidup kita. Semuanya itu hanya titipan dan semua itu anugerah Tuhan buat kita. Ya, yes. Kalau boleh tahu berapa lama kok Summer dari mulai sakit sampai? Dari ketahuan sakit itu di November, dirawat dari Januari sampai hari terakhirnya di Oktober 26, 2010. 2010. Oke, ya. Nah mungkin dari perjalanan iman yang tidak mudah mungkin gitu ya buat kita, apalagi kalau kita punya anak gitu ya, kita tahu. Nah apa yang paling membuat Koko tadi dari mulai hanya tahu Tuhan akhirnya menjadi mengenal Tuhan? Apa yang membuat Koko jadi punya dari peristiwa ini untuk merasakan hal itu? Kok? Jadi setiap kita dapat masalah tuh kita punya 2 pilihan. Kita boleh marah atau kita boleh berserah sama Tuhan. Tuhan bebaskan kita pilih apa. Cuma kalau kita yakin kita anaknya Tuhan, ya kita pilih Tuhan. Meskipun dalam keadaan marah, dalam keadaan apa tuh Tuhan tetap buka tangannya. Tetap Tuhan rangkul kita. Memang tidak gampang, cuma Tuhan hanya mau menunjukkan bergantunglah kamu sama aku. Aku yang punya rencana baik, tidak ada satu rencana yang gagal. Jadi saya juga belajar di situ. Saya karena sering duduk nunggu di ruang ICU gitu ya, diperbolehkan duduk pakai satu bangku aja. Mau nggak mau saya juga belajar baca Alkitab lebih punya waktu berdua, sering ngobrol sama Tuhan. Ya Tuhan dengarlah, Tuhan jawab pasti satu persatu. Saya juga sampai akhirnya diajarin kita diwajibkan memiliki iman yang besar dan iman yang benar. Ya mungkin kalau udah ada yang tahu iman yang besar tuh yang saya dapat juga akui Tuhan. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengampuni. Segala kebaikan Tuhan sebutkan itu ada di iman yang besar. Yes. Tapi saya juga ditantang, mungkin kita semua juga ditantang untuk memiliki iman yang benar. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa menerima apa yang kita inginkan, apa kita masih bisa bilang Tuhan kita baik? Ya. Apa kita masih bisa bilang aku masih mempercayakan hidupku pada Tuhan? Ya, jadi mungkin kesaksian ini bukan berakhir dengan kesembuhan Summer,
tapi malah ya dia harus kembali ke rumah Bapak. Cuma tidak menggagalkan atau tidak menggantikan status Tuhan. Tuhan tetap baik. Amin. Mungkin satu pertanyaan terakhir kok. Apa ada satu pesan khusus buat kita semua di sini sebagai jemaat Tuhan juga yang memulai perjalanan iman di tahun ini untuk kita semua kok. Silakan. Saya dengar cerita gereja ini dari Yoel tentang pergumulan segala macam. Mungkin yang saudara sedang alami ini pergumulan. Cuman dari saya orang luar, saya sudah menjadi berkat dengan keberadaan gereja ini. Ya, saya juga belajar, kita sama-sama beriman. Iman ini apa ya, abstrak. Nggak ada jalan yang pasti. Yes. Saya juga ngebandinginnya sama Google ya. Saya cerita sama Yoel, apa bedanya Google sama iman. Google tuh kalau kita mau ke sini dia tunjukin jalannya. Kita nggak percaya tapi kita harus ikutin gitu. Sedangkan nama Tuhan nggak dikasih lihat jalannya, tapi kita harus percaya. Karena Google hanya mengantarkan dari kita satu titik ke titik berikutnya. Tapi kalau Tuhan punya semua jalan yang kita perlukan, Tuhan akan kasih jalan. Yes. Ya. Kalau mobil tuh jalannya di darat, pesawat jalannya di udara. Kapal laut jalannya di air. Jalan Tuhan punya jalan sendiri yang tidak kita bisa tebak. Jadi berimanlah terus pada Tuhan. Tuhan dengar, pasti Tuhan berkati gereja ini. Segala kebutuhan Tuhan akan cukupkan. Jangan ragu, kita tidak pernah tahu hasilnya apa. Yang Tuhan mau selama proses ini, kita bergantung full sama Tuhan. Yes. Boleh dong kita beri tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh saya undang buat pemusik. Biar kesaksian ini menjadi kekuatan iman kita. Dan juga ini menjadi sesuatu yang boleh menyegarkan jiwa kita. Amin. Oke, mari saya berbicara untuk worship leader. Sekali kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari sahabat kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya di Allah yang baik, yang sekali lagi percaya katakan amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Biar kebaikan-Mu terus mengalir Tuhan. Bahwa setiap kami melihat setiap kebaikan-Mu lebih lagi Yesus. Mari yang percaya Dia baik, tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Yesus. Hanya bagi Kau saja Tuhan. Rasa syukur kami. Mari kita sama-sama nyanyikan. I love your voice. You have led me through the fire and in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Sing all my life, and all my life you have been faithful.
all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Mari dengan hati yang percaya nyanyikan. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, kami percaya Tuhan, Kau selalu baik dan sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kau baik bagi kami, Tuhan. Oh, Jesus. Sampai selama-lamanya kami percaya segala perbuatan-Mu mendatangkan kebaikan Tuhan, bagi setiap kami, juga bagi gereja-Mu Tuhan. Oh Tuhan, mari saudara yang percaya sama-sama katakan, Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Oh, my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Oh Jesus, your goodness is running after. Jesus. Mari jemaat Tuhan dari hatimu katakan,
And all my life you have been faithful. Come on, sing it. All my life you have been so good. Every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness. Mari sekali lagi dengan angkat tangan kita bersama. And all my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so good. Oh, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after. Kami percaya Tuhan. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Yeah. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Tuhan baik, sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Tuhan baik, sangat baik. Dulu, sekarang, selamanya. Allah yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Engkau Allah yang baik bagi kami. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tahu kami tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan atas gerejamu di tempat ini. Kalau hari ini kami diberi kesempatan merayakan 7 tahun daripada GBI Pisat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah dan kebaikan-Mu semua perjalanan. Kami tahu Tuhan begitu banyak kebaikan demi kebaikan yang Tuhan perlihatkan bagi kami. Juga di dalam kehidupan kami tahu Engkau Allah yang selalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi siang hari ini. Hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu yang menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Biar kebaikan-Mu terus berlimpah atas setiap hati kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, bersama katakan amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali. Bapak Ibu, sebelum sebentar kita memberikan persembahan, Bapak Ibu izinkan saya membaca beberapa ayat.
Kita akan melihat bersama-sama di dalam 2 Tawarik pasal 20, Bapak Ibu, ayat yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Ini kisah tentang Yosafat, Bapak Ibu. 2 Tawarik 20. 2 Tawarik 20 ayat 1, 2, dan 3. Saya bacakan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu, mungkin keadaan kita seperti Yosafat, kita menghadapi sebuah tantangan, sebuah situasi di dalam kehidupan ini yang membuat kita takut. Yosafat, sekalipun dia raja, sekalipun dia orang takut akan Tuhan, ketika dia melihat tantangan yang besar, Bapak Ibu, Alkitab berkata Yosafat menjadi takut. Tetapi perhatikan, Yosafat bukan hidup di dalam ketakutannya, tetapi setelah takut yang dilakukan Yosafat adalah mengambil keputusan mencari Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-20, Bapak Ibu, sekalipun kemenangan belum dialami, sekalipun Yosafat masih menghadapi tantangan, di ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan engkau akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Dan ayat yang ke-21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyikan untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan bukan hanya sekedar kita bagian dari kewajiban kita memberi, tetapi bagi kita di tempat ini, Bapak Ibu, persembahan adalah bagian daripada ekspresi pujian kita kepada Tuhan, ekspresi daripada worship kita kepada Tuhan. Sekalipun dalam keadaan ketakutan, sekalipun rasanya tantangan masih ada di depan kita, seperti tadi dikatakan, bahkan di hadapan orang-orang bersenjata, Yosafat tetap berkata, untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan baik bagi kita semua. Oleh karena itu waktu kita memberi bukan karena kita cukup atau bukan gak cukup. Waktu kita memberi, kita melihat bahwa Tuhan tetap baik bagi kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Mari kita memberi dengan sukacita, Bapak Ibu. Asyar bisa membantu untuk mengedarkan kantong persembahan. Mari kita memberi dengan sukacita sambil memberikan persembahan syukur. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah dalam rangka ulang tahun kita, Bapak Ibu, di tempat ini ke-7 tahun, maka pada tanggal 27 Februari ini, Bapak Ibu, kita mengadakan ibadah worship night khusus atau spesial, Bapak Ibu, bersama Pastor Frankie Kunjoro. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar lagu beliau, Bapak Ibu sering mendengar beliau juga di YouTube dan sebagainya. Dan Bapak Ibu kebetulan beliau memang ada acara juga di Aruna pada hari Rabu dan Kamis, sehingga saya bilang bisa nggak malamnya bersama-sama kita mengadakan worship night di tempat ini, dan beliau bersedia. Jadi Bapak Ibu perhatikan tanggalnya 27 Februari 2025 jam 6.30 sore di tempat ini kita akan mengadakan ibadah spesial, ibadah khusus, anggaplah ibadah khusus momentum ulang tahun GBI PZ ini, Bapak Ibu, worship night bersama hambanya Pastor Frankie Kunjoro. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali atau kedua kali hadir bersama kami. Gak perlu angkat tangan Bapak Ibu, tetapi dimanapun Bapak Ibu berada, kami ucapkan selamat datang. Kami berdoa Bapak Ibu bisa bertumbuh bersama-sama di tempat ini dan terus bisa mengalami Tuhan dan bisa bahkan sampai melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, nanti aja Bapak Ibu pengumuman terakhir. Baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi berikan tepuk tangan yuk pada pagi siang hari. Tuhan Yesus memberkati.
Oh ya ini kelupaan Bapak Ibu, maaf. Bukan di akhir, ternyata di depan. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita juga sebentar akan menyaksikan persembahan pujian dari 5 generasi. Jadi Bapak Ibu Saudara, GBI Pisat ini dimulai dari sebenarnya kerinduan dari beberapa anak-anak youth sebenarnya. Tahun 2017, 2018 kami memulai ibadah di tempat ini. Awalnya memang banyakkan anak muda semua, banyakkan umur-umuran 30-an, 20-an, orang seniornya sangat sedikit. Tetapi hari ini kita bisa melihat bahwa ada 5 generasi di gereja ini Bapak Ibu. Ada anak-anak, ada teens, ada youth, ada dewasa muda, dan juga ada senior Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu sebentar kita akan menyaksikan persembahan pujian dari 5 generasi ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Mari sekali lagi kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Dan inilah persembahan 5 generasi di ulang tahun Piset yang ke-7 tahun. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Saudara. Dari anak-anak kita di toddler, di sekolah minggu, teen, youth, bahkan yang dewasa juga memberikan pujian bagi Tuhan.
Mari kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita. Kami bersyukur untuk semua anugerah kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Perjalanan gereja ini Tuhan, memasuki tahun yang ke-7, kami tahu bahwa Engkau Allah yang baik bagi kami, Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih, dan biarlah Tuhan terus menuntun gereja ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk setiap jalan-jalan yang Tuhan bukakan bagi kami. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, untuk kehadiran-Mu, untuk anugerah-Mu. Ini doa kami dan kerinduan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, angka 7 di dalam penanggalan Yahudi adalah angka terakhir. Bahkan dikatakan angka yang sempurna. Setelah angka 7, Bapak Ibu, biasanya kalau di Yahudi kuno itu nggak ada angka 8. 7 itu angka terakhir. Kalau ada angka 8 biasanya ada unsur 7 dengan unsur 1. Nah, jadi 7 ini adalah sesuatu yang istimewa untuk adat orang Yahudi. Saya bukan cocok logi Bapak Ibu, tapi kebetulan kita umur ke-7 dalam artian memang ini sesuatu yang baru. Dan di umur yang ke-7 ini bukan sebuah kebetulan, gembala sidang kita, gembala pembina kita Pak Niko merilis GBI Pisat ini menjadi gereja yang mandiri, gereja yang harus berdiri di kaki sendiri ya Bapak Ibu, dan harus membangun rumah tangganya sendiri, bagaimana berkembang ke depannya dan sebagainya. Jadi ketika saya bergumul Bapak Ibu, itu menjadi sebuah momentum yang tepat untuk kita juga mengidentifikasikan diri kita sebagai gereja apa Bapak Ibu. Sehingga akhirnya dalam beberapa bulan ini, 2-3 bulan kami bergumul, dan akhirnya dengan iman kami berani untuk mendeklarasikan sebuah identitas bahwa gereja ini akan disebut sebagai God's Culture Church. Bapak Ibu, bukan berarti terus GBI Pisatnya hilang. Enggak Bapak Ibu, secara formal ketatanegaraan di pemerintah gereja ini tercatat sebagai GBI Pisat. Tetapi sebagai identitas kita, sebagai apa yang kita mau bangun di tempat ini dalam waktu-waktu ke depan, Bapak Ibu, saya berharap kita semua berjalan bersama-sama menjadi satu kesatuan, satu tim sama-sama, bahwa yang kita mau bangun adalah God's culture di tempat ini. Ada orang bertanya sama saya waktu saya share ini dengan seorang hamba Tuhan senior di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Dia bilang, pertama dia dengar kata culture, dia bilang gini, berani amat kamu pakai kata culture. Karena culture ini terlalu berat Bapak Ibu, benar, terlalu disebutnya nggak ringan, sebuah tantangan, sebuah tanggung jawab. Berani-beraninya kamu pakai kata culture, membangun culture itu kan budaya Bapak Ibu. Apa yang kamu harapkan sih? Atau cuma sekedar reramean, sekedar hura-hura, wah namanya bagus. Tapi Bapak Ibu, saya yakin bahwa ini adalah lahir dari sebuah perenungan, bahkan lahir dari sebuah perjalanan panjang bersama Tuhan. Dalam pemikiran Bapak Ibu, dan saya ingin kita sama-sama masuk di dalam pemikiran ini, bahwa God's Culture Church ini dimulai dari pertanyaan-pertanyaan mendasar, kenapa kita jadi orang Kristen Bapak Ibu? Kenapa kita ada di gereja? Pertanyaan-pertanyaan yang simpel, pertanyaan-pertanyaan yang banyak dipertanyakan banyak. Kenapa kita ada di gereja? Kenapa kita ada jadi orang Kristen? Nah Bapak Ibu, banyak orang berpikir bahwa kenapa saya jadi Kristen, kenapa saya jadi ada di gereja, konteksnya Bapak Ibu hanya sekedar masuk surga. Oh yang penting nanti saya masuk surga, yang penting nanti saya mati masuk surga, meninggal masuk surga. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya pernah terangkan kalau Bapak Ibu mengikuti perjalanan gereja ini, bahwa kalau tujuan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu hanya sekedar kita masuk surga setelah kematian, harusnya setelah kita terima Yesus kita mati Bapak Ibu, setuju gak? Ngapain Tuhan kasih hidup lagi bagi kita? Ngapain kita harus melalui begitu banyak tantangan-tantangan seperti yang tadi Ko Alvin juga sampaikan. Udah Kristen, kita berusaha hidup baik, masih aja masalah demi masalah. Kalau tujuan Tuhan hanya membuat kita masuk surga, walaupun itu memang salah satu tujuannya, hidup yang kekal. Bapak Ibu, tapi kalau itu hanya itu tujuannya, waktu kita lahir baru dibaptis, harusnya hilang, masuk surga. Itu kan lebih gampang, benar gak Bapak Ibu? Kenapa kita masih hidup? Kenapa Bapak Ibu masih ada di tempat ini hari ini? Pernah gak kita bertanya, kenapa saya masih diberikan kehidupan?
Kenapa saya harus masih punya keluarga? Saya masih harus kerja. Kerjanya kerja keras lagi. Kadang-kadang hasilnya nggak sesuai lagi kadang-kadang dengan apa yang kita harapkan. Kenapa kita masih di dunia? Harus gesekan dengan orang lain, harus kerja keras, masih harus ini itu. Kayaknya hidup ini terlalu banyak tantangan. Nah dari pertanyaan-pertanyaan itu Bapak Ibu, saya merenungkan kenapa sih saya harus hidup? Kenapa saya masih harus ada di dunia ini? Kenapa saya masih harus menjalani kehidupan yang penuh kesulitan demi kesulitan ini? Kalau bisa kan, udahlah selesai. Di surga, tadi disampaikan, kalau kita ketemu Tuhan, ya senang Bapak Ibu, bahagia. Kenapa kita masih harus mengalami kesulitan demi kesulitan? Sampai pada sebuah, bagi saya pribadi Bapak Ibu, sebuah pengertian bahwa ternyata di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10, ini bagian daripada doa Bapa kami. Ini doa Tuhan Yesus yang sering kita juga praktekkan dalam kehidupan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi ternyata ada satu doa Tuhan Yesus yang harus kita jawab Bapak Ibu. Bahwa ada sebuah kerinduan daripada Tuhan Yesus bahwa di bumi seperti di surga. Di dalam kehidupan kita seperti di surga. Di bumi seperti di surga, di hidup kita seperti di surga. Kenapa Tuhan masih memberikan kehidupan? Karena Tuhan menginginkan bahwa sekalipun kita hidup, kita harus menghadirkan surga dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara surga Bapak Ibu, di bumi apa sih? Secara singkat Bapak Ibu kalau saya renungkan apa sih yang disebut dengan menghadirkan surga di bumi seperti di surga? Bahagia. Semua pengen bahagia. Yang mau bahagia lambaikan tangan. Yang gak mau bahagia lambaikan tangan. Semua mau bahagia dengan caranya masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Dunia ini bilang oh kalau bahagia cari uang. Dunia ini bilang oh kok cari bahagia begini begitu. Tapi Bapak Ibu harus kita akui kenapa kita di gereja, kita juga cari bahagia. Walaupun cara bahagianya di gereja beda dengan dunia. Kita cari damai. Bukankah damai sesuatu yang kita kejar hari-hari ini? Orang keluarkan begitu banyak uang untuk bisa datang ke psikolog, ke psikiater hanya untuk bisa dapatkan damai, bisa tidur. Saya punya teman gak bisa tidur Bapak Ibu, dia kena insomnia. Dia bilang saya merasa saya juga kadang-kadang susah tidur kalau banyak pikiran. Tapi ternyata orang yang kena insomnia, Bapak Ibu, itu ternyata benar-benar tidur itu susah. Saya sampai bilang gini, kenapa susah? Olahraga, mandi air hangat katanya ya. Minum susu, udah semua cara dicoba. Enggak. Jadi kalau insomnia tuh Bapak Ibu, kita tidur kalau kita orang normal ya tidur bolak-balik, serak tidur, gitu kan ngorok. Orang kalau insomnia, udah bolak-balik, ujuk-ujuk udah jam 5 pagi. Gak bisa tidur. Dan Bapak Ibu Saudara, kenapa gak bisa tidur? Ketika datang ke psikolog, ke psikiater, ujungnya apa? Gak punya damai, kegelisahan yang luar biasa. Akhirnya demi menolong dipakein obat. Sekarang obat penenang dijual bebas Bapak Ibu, banyak di mana-mana. Mereka pakai penenang hanya untuk bisa tidur. Kalau menurut saya, kita menghadirkan surga dalam hidup kita supaya kita bahagia. Yang mau bahagia katakan amin. Supaya kita bisa mendapatkan damai, yang mau damai katakan amin. Dan yang bagi saya, kenapa sih saya harus jadi orang Kristen? Kalau tujuannya hanya sekedar surga, aduh doanya harusnya cepat mati. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita masih diberi kehidupan karena Tuhan menjanjikan meaningful life. Hidup yang berarti. Ini yang dicari banyak orang, kemaksimalan di dalam hidup. Bapak Ibu diciptakan bukan hanya untuk menjadi orang biasa. Bapak Ibu diciptakan untuk menjadi orang-orang yang berarti. Orang-orang yang punya meaning, punya keberartian. Mungkin kita bukan orang banyak uang. Mungkin kita bukan pengusaha besar. Mungkin kita bukan orang-orang yang menurut dunia orang-orang berarti yang kaya raya penuh dengan karir yang luar biasa. Mungkin meaningful kita Bapak Ibu adalah orang-orang yang sederhana tetapi hidupnya bisa menjadi berkat bagi orang lain dan dia menjadi orang yang penuh dengan keberartian. Saya suka binatang Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu suka binatang, sebentar.
di Kalimantan ada seorang Perancis kok jadi saya lupa nama orangnya. Bapak Ibu, ya tapi orang Perancis lah ya, namanya ya di Perancis-Perancisian aja. Cari sendiri di Google Bapak Ibu. Dia orang Perancis dan tahun 98 Bapak Ibu, dia ya saya nggak tahu dia Kristen benar atau enggak, tapi dia merasa terpanggil untuk menyelamatkan orang utan. Untuk menyelamatkan konservasi orang utan. Jadi tahun 98 seumur saya Bapak Ibu, berarti waktu itu dia baru umur 28 tahun, dia di Prancis, negara yang hebat, negara yang makmur, dia pergi ke hutan Kalimantan. Dan Bapak Ibu Saudara tahun 98, 99 di sana itu bukan Kalimantan, itu sedang ada perang sampit, perang antar suku. Jadi waktu dia datang dia bilang begini, saya lihat kepala orang dipakai main bola. Waktu dia datang dia lihat jantung orang dimasak untuk dimakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia nggak balik ke Prancis terus meninggalkan apa yang menjadi kerinduan dia. Dia tetap di Kalimantan, bahkan hari ini dia menikah dengan orang Dayak. Dia punya anak sekarang dan anaknya juga sekarang menjadi seorang influencer untuk Greenpeace Bapak Ibu. Dan waktu terakhir dia diwawancara, dia ditanya begini, kenapa Anda melakukan ini semua? Dia hanya bilang begini, inilah hidup yang berarti bagi saya. Dia kayak, enggak, hidupnya susah. Bagi saya susah, hidup di hutan Bapak Ibu. Hidup sama orang hutan lagi. Susah, walaupun mungkin banyak sumbangan-sumbangan dari orang, tapi susah. Bagi saya enggak bisa saya hidup kayak gitu. Tapi bagi dia itulah meaningful life. Dan Bapak Ibu, saya percaya apalagi kita orang-orang yang punya Yesus, sebenarnya Yesus memberikan kehidupan bagi Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan meaningful life. Banyak orang di gereja aktif pelayanan tapi hidupnya nggak berarti. Maaf loh Bapak Ibu, kosong. Pelayanan di depan jingkrak-jingkrak kayak yang barusan PL-nya. Itu Alan Bapak Ibu, tapi dia mah berarti ya Alan, mana Alan? Hidupnya berarti lah Bapak Ibu ya. Kesana kesini dia mah kayak kancil, teman badannya aja berat jadi susah loncat sana sininya Bapak. Nah Bapak Ibu, ya belum tentu orang yang kelihatan rohani di depan punya hidup yang berarti. Belum tentu. Nah saya percaya menghadirkan bumi seperti di surga bicara tentang kita mendapatkan kebahagiaan sesuai kebenaran. Damai sesuai kebenaran. Dan yang paling berarti adalah yang paling penting kita mendapatkan meaningful life. Saya percaya sisa hidup kita bukan dipakai untuk hal yang sia-sia. Tapi untuk hal yang berarti. Yang setuju katakan amin. Nah tapi dan saya Bapak Ibu secara pribadi bilang begini, saya mau menikmati ini. Saya berdoa untuk umur panjang Bapak Ibu. Bukan untuk saya bisa menikmati kekayaan atau apa, bukan. Saya bilang Tuhan, saya pengen semaksimal mungkin kalau bisa saya hidup. Kalau bisa 80, Alkitab bilang bisa 90, puji Tuhan kalau Tuhan izinkan. Tapi saya cuma bilang gini, kenapa saya pengen umur panjang? Bukan supaya saya bisa menikmati dunia ini, tapi saya bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Di dalam Mazmur 27 ayat 13 ini menjadi doa Daud. Daud berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Jadi Bapak Ibu bagi saya bilang begini, kalau udah di surga mah semua baik. Benar gak Bapak Ibu? Gak ada ketidakbaikan di surga. Tapi saya mau melihat kebaikan di hidup ini. Saya mau bahagia di hidup ini. Saya mau penuh damai di hidup ini. Saya mau punya keberartian dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu dari sebuah pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi saya jabarkan. Sebuah pemikiran yang panjang tentang apa itu menjadi Kristen. Kenapa saya harus ikut Yesus? Kenapa saya harus melayani Tuhan? Akhirnya saya pada satu kesimpulan. Di dalam Mika pasal 4 ayat yang pertama. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung, menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya saya menemukan sebuah pernyataan lah keyakinan bagi hidup saya.
Lalu apa yang saya mesti kejar? Apa yang mesti saya bangun dalam hidup ini untuk mencapai itu semua? Dan akhirnya ayat ini memberikan sebuah dasar bagi saya. Untuk ini yang saya bangun. Saya harus membangun gunung rumah Tuhan. Siapa gunung rumah Tuhan? Hidup saya. Untuk berdiri tegak, mengatasi, menjulang tinggi, mengatasi bukit-bukit yang lain. Dan kalau saya boleh simpulkan, Bapak Ibu, gunung rumah Tuhan yang perlu dibangun, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung, menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bapak Ibu, itu bisa dikatakan adalah build the value of kingdom of God. Ayo bangun nilai kerajaan Allah. Dan nilai kerajaan Allah inilah yang kita akan sebut sebagai culture. Sebuah habit, sebuah budaya. Untuk mencapai keberartian hidup, untuk mencapai kebahagiaan yang kekal, untuk mencapai damai yang sesuai kebenaran. Bapak Ibu, kita perlu membangun value kerajaan Allah dalam hidup kita. Itulah yang kita sebut dengan culture. Itulah yang kita sebut dengan habit. Itulah yang kita sebut dengan lifestyle. Itulah yang kita sebut dengan kehidupan kita yang dibangun. Itu sebabnya saya memberanikan diri mendeklarasikan bahwa tujuan daripada wadah ini sesuai dengan namanya adalah God's Culture Church. Kalau saya boleh simpulkan, apa sih God's Culture Church, Bapak Ibu? God's Culture Church adalah, God's Culture Church is a community that embrace a lifestyle of worship and life by God's values. To live a fruitful life and honoring God through our impact on society. Bapak Ibu, ini statement daripada God's Culture Church. Inilah tujuan daripada gereja ini. Hidup yang dibangun dengan nilai kerajaan Allah. Berdampak bukan hanya kepada diri kita, tapi kepada komunitas kita. Bahkan kepada sosial. God's Culture Church adalah gereja yang harusnya membangun kebudaya atau membangun culture in the daily life. God's culture in the family, God's culture in the marketplace. Jadi Bapak Ibu Saudara, nilai ini harus ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari cara kita ngomong, cara kita merespon masalah. Ada orang, Bapak Ibu, udah pelayanan, udah lama pelayanan, tapi kalau kena masalah, wah kata-katanya, sikap hatinya, gampang marah, gampang tersinggung, sakit hati, dikit-dikit keluar pelayanan, dikit-dikit ngancem gak mau pelayanan. Bapak Ibu, rentan sekali. Kenapa ada seorang pelayan Tuhan sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun melayani Tuhan, tapi gampang tersinggung? Kenapa? Mungkin gak ada nilai dalam kekristenannya, Bapak Ibu. Gak punya kekuatan, gak tahu cara merespon masalah, gak tahu cara merespon tantangan. Diomongin orang balik marah. Bapak Ibu Saudara, yang kita perlu bangun adalah God culture, God value in our daily life. Dalam hidup kita sehari-hari. Waktu saudara dijahatin orang, waktu saudara gak diperhatikan orang, waktu saudara ditipu orang, responnya apa? Menghadapi keluarga, di dalam keluarga suami istri, responnya apa? Kenapa begitu banyak perceraian, Bapak Ibu? Sebuah data yang baru saya terima, orang Kristen di masa Covid ini, Bapak Ibu, dari 10 pernikahan Kristen, 6 itu mengalami perceraian sekarang. Dan kalau memang gak mudah, Bapak Ibu, hari-hari ini harus diakui, gak gampang. Tetapi Bapak Ibu, kalau ada yang memang urusannya misalnya urusan perselingkuhan atau KDRT itu memang gak bisa, ya mau gak mau Bapak Ibu. Tetapi ada juga urusan-urusan yang lebih ke arah respon-respon di dalam keluarga. Gak mau merendahkan diri, gak mau minta maaf, gak mau untuk saling membangun bagaimana menjadi keluarga yang lebih baik. Sehingga akhirnya keluarga Kristen gak menjadi contoh. Keluarga Kristen menjadi cemoohan banyak orang. Katanya orang Kristen, katanya pelayanan. Tapi seperti itu. Ini yang kita mau bangun. Apakah saya sempurna? Enggak juga Bapak Ibu, saya banyak harus belajar. Tapi ini yang kita mau bangun. Karena saya percaya Indonesia Emas 2045 itu bisa terjadi dimulai dari keluarga yang baik. Dari keluarga yang benar. 2045 Indonesia Emas
Tapi Bapak Ibu hari ini kita mesti, udah nggak usah, panjang ting, udah. Culture in the marketplace, Bapak Ibu, marketplace kehidupan, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan, pekerjaan apapun juga. Ada yang dalam dunia bisnis, ada yang punya toko, ada yang bekerja, ada yang di pelayanan, ada yang di pendidikan, itu marketplace kita. Semua harus dibangun God's culture-nya. Ada orang di masa-masa seperti ini Bapak Ibu, maaf ini saya lihat di TikTok ya Bapak Ibu. Dia bilang, doa hebat doanya jam-jaman sehari. Tapi gak mau kerja keras. Bapak Ibu, terus kalau waktu dia gak mendapatkan promosi, gajinya gak naik, gak dapat penghasilan yang baik, nyalahin Tuhan. Loh saya udah berdoa. Ditambah udah perpuluhan, kok gak ada berkat Tuhan? Bapak Ibu, maaf, hidup ini bukan hanya tergantung dari sisi-sisi seperti itu. Ya, kita harus berdoa, itu dasar kita punya hubungan sama Tuhan. Amin. Tapi kita harus punya God's value. Amsal selalu berkata begini, kamu gak kerja, kamu gak makan. Kamu mau hebat, kerja keras, belajar dari semut. Kalau orang tua dulu bilang gini, bangun pagi. Siapa di sini anak muda bangun jam 11? Gak ngaku ya. Bapak Ibu, zaman dulu nggak bisa bangun jam segitu. Saya masih ingat dulu zaman saya kecil Bapak Ibu, jam 5, jam 6 harus bangun, buka toko. Dulu Bapak Ibu. Tapi itu menjadi sebuah orang tua bilang begini, pokoknya kalau semakin pagi kamu bangun, kamu semakin kaya. Tapi nggak kaya-kaya juga sih Bapak Ibu ya. Tapi bangun pagi intinya begini, kamu bangun pagi untuk kerja keras, baru kamu kaya. Enggak cuma bangun pagi terus udah bangun pagi tiap hari, mana kekayaan? Ya enggak kaya-kaya kalau nggak mau kerja Bapak Ibu. Itu value yang harus dibangun. Dan gereja harus menjadi tempat training center untuk mengingatkan, ya Tuhan kita baik, ya Tuhan kita yang buka jalan, tapi ada bagian kita, ayo kerja keras. Itu value, ayo punya integritas, jujur. Itu nggak mudah Bapak Ibu. Tapi gereja ada harusnya untuk membangun culture ini. Dan sampai akhirnya Bapak Ibu, di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi bicara tentang pembaharuan pikiran, pembaharuan culture, pembaharuan nilai kita. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Kita pengen kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita, benar Bapak Ibu? Yang baik, berkenan, dan sempurna. Tapi ayat ini sebenarnya mengingatkan kita bisa tahu kehendak Tuhan kalau kita berubah Bapak Ibu. Kalau kita membangun nilai-nilai kerajaan Allah, rubah pembaharuan budimu, rubah cara berpikirmu, rubah cara mindset kamu. Baru kita bisa mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Saya berdoa gereja ini menjadi gereja di mana kita bukan hanya sekedar gereja yang akan besar, tetapi saya berdoa gereja ini akan menjadi gereja yang bisa mencerminkan God's culture. Setiap orang yang terlibat di gereja ini waktu di luar, di kehidupan di luar, orang akan bilang gini, saya bisa lihat Yesus dari kehidupan dia. Saya bisa lihat firman Tuhan dari kehidupan dia. Saya bisa lihat nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan dia. Saya berdoa dimulai hari ini ke depan, gereja ini akan dikenal bukan hanya menjadi gereja yang kuat di dalam pujian penyembahan. Bukan hanya menjadi gereja yang besar, oh jemaatnya banyak. Tapi saya berdoa gereja ini akan menjadi berkat bagi masyarakat karena nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, ke depan ini ayo kita bangun sama-sama, ayo kita bertumbuh sama-sama. Bukan sesuatu yang gampang, akan banyak kegagalan, akan banyak jalan-jalan penuh dengan yang terjal. Tapi saya berdoa, kita semua mau ada di dalamnya, belajar bersama-sama sampai nama Tuhan dipermuliakan. Lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan selamat ulang tahun and welcome God's Culture Church. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Tuhan kita, haleluya. Baik Bapak Ibu,
kurang afdol rasanya kalau kita merayakan sebuah perayaan atau ulang tahun tanpa ada tiup lilin, betul ya? Tapi sebelum kue ulang tahun dinaikkan ke atas panggung dan kita akan tiup bersama, ada satu buah klip atau ada satu buah video yang dapat kita saksikan bersama-sama. Multimedia, saya persilakan. Shalom, God's Culture Church. Kepada Pastor Fandi dan semua jemaat dan juga pemimpin di sana, selamat ulang tahun yang ke-7. Happy anniversary. Pastor Fandi, angka 7 itu melambangkan kesempurnaan. Di mana satu periode sudah berakhir dan periode yang baru. Di mana Tuhan akan memulai sesuatu yang baru di antara kalian. Dan oleh sebab itu, penggantian nama ini itu melambangkan season yang baru bagi God's Culture Church. Pastor Fandi, selamat. I believe is going to be from strength to strength, glory to glory. Oleh sebab itu, congratulations. Have a wonderful celebration. God's Culture Church. Semoga Tuhan lebih lagi makin memberkati. Thank you. This is Pastor Aris dari City Harvest Church. Amin. Hello, God's Culture Church. Shalom, shalom. Congratulations on your 7th anniversary. Pastor Fandi and all the leaders in the church, I'm so proud of you, praying for you, believing that the days ahead is going to get brighter and brighter. You'll go from glory to glory, from strength to strength. Jesus says that He's building His church and the gates of hell shall not prevail against it. May the Lord send His angel to charge over you. He is Jehovah Nissi, the Lord who fights for you. So may He provide all your needs according to His riches in glory. I pray that as you celebrate this anniversary, there will be an outpouring of the Holy Spirit, outpouring of a new anointing upon the church. May you be so anointed to preach the gospel to the poor. Souls will be saved. That you will open blind eyes. Healings and miracles will happen in the services. May you open prison doors and set the captives free. Those who are discouraged, those who are oppressed, when they come to the church, they'll be set free by the power of the Holy Spirit. So may the Lord bless you and all the works of your hand. In Jesus' wonderful name. Amen. Kita berikan terus sekali tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Untuk itu saya mengundang untuk lead pastor di tempat ini bersama Ibu Gembala boleh bergabung bersama dengan saya. Haleluya. Kita akan nyanyi bersama Bapak Ibu Saudara ya. Boleh kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Yes. Kita tepuk tangan sama-sama. Sekali lagi. Kita hitung sama-sama. Kita hitung sama-sama 1 sampai 3 untuk boleh tiup lilin dengan doa dan harapan kita di tahun yang ke-7 ini. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Kita hitung sama-sama 1, 2, 3. Yes. Boleh dong nyanyi sekali lagi happy birthday. Happy birthday.
Kemarin beliau menyampaikan salam, selamat ulang tahun kepada kita semua. Dan saya percaya beliau juga berdoa supaya gereja ini terus bertumbuh dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, setelah ibadah kami rindu bersama-sama berfellowship. Oleh karena itu jangan langsung pulang Bapak Ibu. Kita bisa sama-sama menikmati beberapa hidangan yang disiapkan di depan. Kita bisa berfellowship satu dengan yang lain dan berkenalan satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih kesempatan kami pada pagi siang hari ini mengalami Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami atas gerejamu di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, gembala sidang kami Pak Niko bersama Pak Beni Gunawan, 5 wakil gembala rayon 2, Tuhan sertai hamba-hambamu dalam setiap apapun dikerjakan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk bangsa negara Indonesia, kami bersyukur untuk bangsa ini, bersyukur untuk kebaikan atas bangsa ini, kami berdoa Tuhan menghadapi begitu banyak tantangan demi tantangan, berkati bangsa ini, sayangi bangsa ini, berikan kemurahan-Mu atas bangsa ini Tuhan, berkati pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden saat ini, menteri, para menteri Tuhan, TNI, Polri, semuanya dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur juga untuk Ko Alvin Tuhan menjadi berkat dalam kesaksiannya atas kami, atas gereja di tempat ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, anak-Mu ini Tuhan, di dalam apapun yang kerjakan Tuhan buat berhasil. Apa yang Tuhan sudah percayakan Tuhan akan terus kembangkan dalam kehidupannya. Terima kasih untuk semua anugerah kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami akan berfellowship dan kami akan meninggalkan tempat ini, Tuhan kami percaya ada berkat Tuhan atas kami. Mari angkat kedua tangan kita dan buka hati kita, dan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan saat ini, terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Jangan kemana-mana dulu, kita bikin satu video ucapan dulu ya. Setelah itu baru kita bubar. Untuk itu kita mau wifi aja boleh, pakai kamera. Kita lihat ke kamera, lalu kita katakan happy birthday God's Culture Church, nama kita yang baru. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa, haleluya. Puji Tuhan, baik. Berdiri aja ya, berdiri aja ya. Kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Iya. Iya, nanti dalam hitungan ketiga sama-sama kita ucapkan happy birthday God's Culture Church. Oke, sambil menunggu sudah siap? Oke. Iya. Oke, baik. Jadi nanti kita ngomongnya adalah God's Culture Church ya. Happy birthday God's Culture Church. Dari kiri ke kanan ya? Iya, sambil melambaikan tangan ya. Dari kamera sebelah kiri Bapak Ibu sampai ke kanan. Baik, siap dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Happy birthday God's Culture Church. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Yes. Oke, cukup baik. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan selamat
ulang tahun. Bapak Ibu bisa berfellowship karena di lobi ada makanan yang sudah disiapkan untuk kita semua sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.